Ya, teman-teman, ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang limit order. Kalau sebelumnya kita sudah berhasil mendapatkan profit 50% menggunakan market order yang dilakukan setiap 1 jam sekali, maka kita akan ubah logikanya. Setiap 1 jam kita akan menentukan harga beli dari koin kita, yaitu kita akan beli jika harganya turun 1%. Ya. Jika harga turun 1%, kita akan beli. Jika tidak, maka kita tidak beli. Untuk melakukan pembelian seperti itu, kita bisa menggunakan order dengan parameter limit ya. Pada coding sebelumnya, kita punya coding seperti ini. Jadi proses pembelian ini sudah langsung terjadi saat itu juga. Jika ingin menggunakan limit order, maka kita menambahkan parameter limit di sini. Nah, untuk menentukan harga limit, tadi logikanya adalah kita akan membeli jika harga turun 1% dari harga saat ini. Untuk harga akan saya tentukan berdasarkan variable price. Price sama dengan close saat ini. Kemudian dikalikan 1 min 1/100. Artinya, price adalah 1% di bawah harga close saat ini. Kemudian ini tentukan, limitnya adalah price. Kemudian untuk profitnya, saya akan tentukan di price, kalau kembali ke harga semula saat ini, 1% setelah dia turun. Kemudian loss-nya adalah di bawah itu. Jadi loss-nya nanti 1% di bawah harga price tadi. Ini saya geser aja biar enak dilihat. Kita lihat perbedaannya. Ya. Ini belum saya simpan agar kita bisa mengetahui perbedaannya. Perhatikan ya. Contohnya di sini. Maaf, bukan ini. Ini proses jualnya ya. Saya contohkan yang di bagian sini kali ya. Di bagian sini. Contohnya ini. Kita beli saat kondisi terjadi. Artinya di sini adalah market order. Tapi untuk logika yang baru, kita akan beli jika 1% dari ini turun. Kita akan beli jika harga ini turun sebanyak 1%. Artinya kurang lebih di bagian sini. Belinya di sini. Kalau nggak turun ke harga ini, dia nggak akan beli. Normalnya dia akan beli di sekitaran sini. Tapi untuk kondisi kedua, tapi untuk logikanya sebenarnya di-update nih. Awalnya kan di sini 1 jamnya, kemudian dia pindah ke sini. Nah, kalau dia pindahnya ke sini, maka kita akan beli di sini nantinya kurang lebih. Nah, kita beli di sini. Nah, kondisi yang sekarang, kita loss-nya di sini. Nah, kondisi yang berikutnya, kita akan belinya di sini, daerah sini. Saya akan simpan nih logika yang tadi. Limit price. Saya simpan. Perhatikan ya, udah berubah. Jadi untuk memperjelas, saya akan plot ya. Saya akan plot price ini, variable price. Saya plot price dengan color orange kali ya. Oke, saya simpan. Semoga dengan ini lebih jelas ya. Baik, untuk kondisi yang di sini, jam ini, 1% dari harga bawahnya adalah di sini. Maka dia akan belinya di sini. Perhatikan ya, di sini order. Tapi karena dia masih turun 1%, dia loss di sini. Contoh yang berikutnya. Ketika dia di sini, maka 1% dari harga close-nya, ya, 1% dari harga close itu di sini. Dia belinya di sini, ya, dia beli di sini. Kemudian karena dia turun 1%, maka loss. Nah, itulah perbedaannya antara market order dengan limit order. Jadi untuk limit order, eksekusi belinya tidak mesti berdekatan dengan waktu penentuan harganya. Jadi antara penentuan harga dengan eksekusi beli itu berbeda, bisa jadi berbeda waktunya. Untuk hasilnya saya coba tes. Di sini
profitable-nya 54%, hanya saja duitnya sedikit ya, 3% aja nih. Dari 95 trading, ya kita profit 3% aja, dengan persentasenya adalah 54%. Kalau kita ubah tanpa limit price, saya hapus, kemudian saya simpan. Oke, ini masih keliru, codingnya masih yang tadi ya, karena dia menggunakan price. Saya coba price-nya ini saya hilangkan, atau dengan cara seperti ini. Saya simpan lagi. Ini coding yang pertama tadi. Nah, kita 50%, tapi kita dapatnya 14%. Nah, dari kedua contoh ini, terserah teman-teman apakah ingin menggunakan yang cara seperti ini, 1 jam beli, kemudian kita kalau naik kita untung, kalau turun kita rugi. Atau menggunakan limit price. Artinya kedua teknik ini belum tentu sama-sama profit, tergantung logika yang kita punya. Karena logika yang kita punya adalah seperti yang tadi, untuk sekedar contoh. Jadi teman-teman bisa kombinasi tuh. Mungkin awalnya market order, kemudian di sisi lain bisa kita terapkan limit order. Jadi tujuan dari video ini adalah bagaimana membedakan antara market order dengan limit order yang diterapkan pada TradingView. Baik, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video next project berikutnya.